Syekh Muhajir Al-Bakasi wa summa ila Syekh Nuruddin Idir wa usulihim wa furim wa summa ila Syekh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi wa summa Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi wa summa ila Habib Abdurrahman Muhammad bin Ali Al-Habsyi wa usulihim wa furim wa summa ila Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi wa usulihim wa furim wa summa ila Habib Husain Barbadang wa usulihim wa furim min Allah yataghashshahu bi rahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majlis yang barakah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menambahkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita, keberkahan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah, yang mana salah satu daripada tokoh kita, guru kita yang biasa membaca sholawat dustur barusan saja dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan surat Al-Fatihah, mudahan almarhum diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min jannah. Dan kita niatkan bacaan kita, sholat fardu kita, taklim kita, ngaji kita, pahalanya kita kirimkan untuk beliau. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, ya, begitu banyak pelajaran yang kita ambil, yang bisa kita petik daripada almarhum. Di antaranya kalau hidup, ya, itu harus bisa banyak nyenengin orang, ya. Beliau termasuk orang yang banyak bikin senang kita, termasuk saya pribadi. Dan maka patutlah kita sebagai orang yang merasa dekat dengan beliau, yaitu memberikan atau mengirimkan pahala. Ngirimin apa? Pahala. Diriwayatkan dalam kitab Irsyadul Ibad, ada yang namanya ataqah. Ataqah itu pembebas, ya. Dan ataqah terbagi dua. Ada ataqah sugro, ada ataqah kubro, ya. Nah, kalau yang sugro itu kita baca la ilaha illallah. Kalau yang kubro kita baca kul huwallah. Jadi kalau ada salah sanak famili kita meninggal dipanggil Allah Subhanahu wa taala, bacakan untuk almarhum la ilaha illallah. Berapa? 70 kali. 70.000 kali. Kalau la ilaha illallah itu 70.000 kita baca sebagai tebusan, ya. Boleh gak nyicil? Boleh. Habis sholat 1000, ya, sholat zuhur 1000, asar 1000, maghrib 1000, isya 1000 gitu. Atau satu kali sholat 10.000 boleh aja, ya, 10.000. Nanti ketika sudah kumpul
dalam jumlah nominal 70.000, kita baca begini para hadirin. Ya Allah, saya niatkan ini bacaan 70.000 la ilaha illallah untuk menebus fulan bin fulan dari api neraka. Kalau seandainya dia masuk ke dalam kategori min ahlin nar, insya Allah akan ketebus dengan 70.000 la ilaha illallah. Atau kita membaca apa surat Al-Ikhlas, Qul huwallah 10.000 kali. Ini sama-sama panjang ini. Jadi kalau kita pengen ngerjain sesuatu buat almarhum, ini kata ulama, 3 mazhab, dan mazhab Syafi'i termasuk, itu mengatakan bahwasanya orang yang hidup masih bisa ngirimin pahala buat orang yang meninggal. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Hari kiamat udah nggak ada lagi dah. Makanya idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talas. Apabila meninggal salah seorang anak Adam, terputus amalnya kecuali 3. Apa yang maksudnya terputus amal? Orang tersebut tidak bisa lagi beramal, tapi orang lain bisa ngirimin pahala amalnya buat dia. Jadi jangan salah paham dengan ini hadis ya. Yang terputus siapa? Dia yang putus. Buktinya apa? Buktinya baca hadis setelahnya. Illa min talatin shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, pahala dari sedekah yang ngalir. Kata ulama, sedekah yang ngalir itu bisa kita beli kipas angin. Ini kipas selama masih dipakai pahalanya terus ngalir. Atau juga bisa bermakna wakaf. Jadi kalau orang sudah meninggal, dia punya harta wakaf yang diwakafkan sama dia, maka terus pahalanya ngalir sampai dalam kuburnya. Nambah gak tuh? Nambah. Atau yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Ilmin yuntafa', ilmu yang dimanfaatkan. Saya ngajarkan anak saya alif, ba, ta, sa, jim, terus dibaca sama dia sampai Iqra 2, bahkan sampai Iqra 6, bahkan sampai baca Quran, pahalanya terus ngalir buat saya. Atau saya ngajarkan nahwu shorof, bisa baca kitab, tuh orang ngajar, tuh orang dakwah, pahalanya ngalir buat saya. Atau yang terakhir, waladin soleh. Ini yang ketiga. Dalil, orang yang masih hidup bisa mengirimkan pahala kepada yang sudah meninggal. Kata waladin soleh di sini, anak soleh, anak yang soleh, anak siapa? Siapa aja, anak yang soleh. Jadi ada yang nanya gitu, Ustadz, kalau emak ane udah meninggal, emang bisa ane kirimin kebaikan pahala buat dia? Bisa. Yang nggak bisa itu kalau udah hari kiamat. Kenapa? Pas hari kiamat itu ditimbang amalnya, udah nggak bisa nambah lagi udah. Nah, jadi para hadirin, kalau diantara salaksana famili kita ada yang meninggal, ada yang berpulang ke rahmatullah, boleh kita kirimkan pahala ibadah kita. Gimana caranya? Kata ulama terbagi 2. Yang pertama, ngiriminnya sebelum kita ibadah. Contoh, kita mau baca Quran nih, niatin dalam hati, ya Allah, saya kirimkan pahala saya niatkan bacaan Quran saya itu pahalanya untuk almarhum. Kita baca Quran. Nah, habis selesai baca Quran, sudah nggak usah pakai lagi ngirimin Fatihah atau ngirimin pahala, nggak usah, karena di awal sudah kita niatkan. Atau yang kedua, niatnya setelah ibadah tersebut. Contoh, habis baca Yasin, habis baca tahlil, baca Allahumma ja'al wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim ila fulan bin fulan gitu. Jadi bisa dengan 2 cara. Bisa sebelum dia itu ibadah atau setelah dia ibadah. Dalilnya apa Ustadz? Emang bisa pahala Quran sampai kepada yang meninggal? 4 mazhab mengatakan sampai. Cuman mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai, kecuali diniatkan. Tapi pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar, semua ulama mayoritasnya ulama mazhab Syafi'i mengatakan sampai. Subhanallah tuh Malah berlawanan dengan pendapat siapa? Imam Syafi'i. Tapi pendapat Imam Syafi'i juga menurut Imam Nawawi dipandang lemah.
Ya, karena di situ nanti ada pembahasan ya masalah qaul azhar dengan masyhur ya. Nah, baik ya. Jadi kalau kita pengen ngirim pahala boleh. Nah, terus gimana pahala kita Ustadz? Pahala kita habis? Enggak ya. Kalau kita kirimin pahala kita, justru pahala kitanya tetap kita kirimkan ke orang tua kita, itu pahalanya beda lagi. Jadi nggak ngurangin pahala kita, enggak. Ya. Kita pergi haji, niatin apa? Niatin kirim pahalanya buat orang tua, bisa. Ya. Nah, inilah ya perkara-perkara yang mungkin saat ini ada sebagian orang meragukannya. Ya. Dalil yang paling kuat orang bisa ngirimin pahala Quran buat yang sudah meninggal adalah sholat jenazah. Orang sholat jenazah di situ dibaca Quran, dibaca sholawat, dibaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi dan lain sebagainya. Dalilnya begitu banyak tentang masalah orang yang sudah meninggal dikirimkan pahalanya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita yang terakhir. Ini bab yang terakhir dalam bab masjid. Setelah kita berminggu-minggu membahas tentang masalah masjid, bab yang paling terakhir adalah tentang tahiyatul masjid. Ini penghormatan kepada masjid. Diriwayatkan dari Abi Qatadah, ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah ia duduk hatta sampai yusalliya, ia salat rakaatain 2 rakaat ya. Nah, hadis ini memiliki sebab. Ingat ya hadirin, hadis ada yang datang tanpa sebab, ada yang datang dengan sebab. Yang datang dengan sebab namanya asbabul wurud. Ya, kalau Quran asbabun nuzul gitu ya. Apa asbabul wurudnya? Dalam riwayat Muslim, Qatadah mengatakan dakhaltul masjid, suatu hari aku datang ke masjid, masuk masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina dhahranin nas, Rasul duduk ya, itu di hadapan manusia. Soqala, kemudian dia berkata lagi, fajalastu, abis masuk aku duduk langsung. Ya. Rasul lagi di belakang orang ya, lagi rame orang, Rasul di belakangnya. Abu Qatadah masuk, langsung duduk. Rasul lihat. Rasul tanya, ma mana'aka antar ka'arakatain qabla an tajlis? Ya Abu Qatadah, apa yang mencegahmu tidak melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk? Artinya, ya Abu Qatadah, ente kenapa langsung duduk nggak sholat dulu? Faqala, kata dia, qultu ya Rasulullah, ra'aituka jalisan wan nasu julusun. Aku ketika masuk lihat antum duduk, orang duduk, ya makanya saya duduk. Kalau antum lagi sholat, orang sholat, ya saya sholat. Logis gak ya? Ya emang Rasul duduk kan, Rasul diikutin. Ya Rasul diikutin tuh. Apa kata Rasul? Qala fa idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai yarka, melakukan ruku 2 rakaat ya. Nah ini ya, ini adalah asbabul wurudnya. Jadi Qatadah masuk masjid langsung duduk, ditegur sama Rasulullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi ya, yang pertama, begitu tawaduknya Rasulullah. Ya. Apa tawaduknya Rasul? Rasul itu ya duduk di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah jamaah. Ya. Nggak paling depan nggak, tapi di tengah-tengah. Apa fungsinya Rasul di tengah-tengah? Untuk mengontrol jamaah. Ya. Saya kadang-kala di majelis, di pondok, kadang suka mantau dari belakang santri, lihatin bagaimana sholatnya. Sujudnya keliru, benerin. Ya, kadang kan ada yang sujudnya kakinya nggak dilipat, ya, atau mungkin duduknya salah, atau mungkin rukunya kurang sempurna, kita benerin. Itulah fungsinya seorang imam, seorang pemimpin berada di tengah-tengah manusia. Ya, makanya Rasul SAW dilahirkan dari kecil dalam kondisi yatim, dalam kondisi miskin, tinggal dengan
pamannya, mengalami kesulitan ekonomi, sampai menggembala kambing, sampai berdagang dengan dagangannya Sayyidah Khadijah. Kenapa Rasulullah itu dididik sama Allah dari kondisi yang sangat-sangat rendah? Antum bisa bayangkan ya, anak yatim bagaimana sih kira-kira anak yatim? Orang yang miskin ya, itu luar biasa pengorbanannya. Makanya pemimpin yang tidak lahir dari orang-orang susah, maka nggak bakal merasakan kesusahan orang susah ya. Pemimpin yang tidak lahir dan dibesarkan di lingkungan orang susah, maka paling susah berempati sama orang susah, karena dia nggak tahu bagaimana susah, nggak ngerasain. Hadirin, Rasul ngerasain semua. Gimana jadi yatim? Rasul yatim. Gimana jadi piatu? Rasul yatim piatu. Gimana tinggal sama orang susah? Rasul pernah tinggal sama orang susah. Gimana jadi kayak budak? Rasul pernah ngalamin hidup seperti budak. Gimana rasanya jadi orang yang nggak punya apa-apa? Rasul pernah mengalami. Semua Rasul alamin, sehingga Rasul bisa berempati dengan apa? Dengan kaumnya. Tuh. Ini pelajaran besar buat kita. Anak kita yang lahir sekarang mungkin nggak kayak kita dulu. Dulu kita makan KFC setahun sekali mungkin. Sekarang makan ayam KFC berapa? Bisa tiap hari. Udah ada di pinggir jalan tuh Sabana. Di kampung saya ada Saban Hari namanya. Yang punya orang Betawi itu ya. Temennya Sabana, Saban Hari. Orang dulu makan, nih kata orang tua saya nggak ngalamin, makan telur ceplok dijuring, telur ceplok lah hadirin. Kalau kita kan telur dadar, dia telur ceplok dijuring. Allah, begitu susahnya. Makan nasi pakai garam dicampur di pul-pul, nikmat tuh kata orang dulu. Orang dulu makanya bisa survive, bisa bertahan. Lain sama orang sekarang, hidupnya langsung enak, ya. SD dijemput pakai motor, diantar kayak motor, bahkan ada yang pakai mobil. Giliran motornya hilang, motornya nggak ada, stres, depresi, ya, ke psikolog, cuman gara-gara betul. Sekolah nggak dijemput, ya Allah, remeh banget masalah orang sekarang tuh, ya. Makanya jiwa-jiwa perjuang itu lahir dari orang-orang miskin, orang-orang susah tuh. Nah ini, ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua pelajarannya, kenapa Rasulullah melarang, bahkan ya bertanya kepada Abu Qatadah tentang perkara sunnah. Saya mau tanya, ya, sholat tahiyatul masjid wajib apa sunnah? Sunnah, ya, sholat sunnah tahiyatul masjid hukumnya ya sunnah. Kenapa kalau sunnah Rasul sampai negor? Ya, bukankah kita tahu kalau yang namanya sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa? Kenapa Rasul tegur? Berarti ini penting. Sholat sunnah tahiyatul masjid penting, ya. Suatu hari dalam riwayat Rasul lagi khutbah. Di tengah khutbahnya ada salah seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Abu Dzar Al-Ghifari, langsung duduk nggak pakai tahiyatul masjid. Ketika lagi khutbah Rasulullah, Rasul lagi khutbah, nanya ke Abu Dzar, udah sholat ente? Belum ya Rasulullah. Sholli rokaatain, sholat dulu 2 rakaat. Beliau bangun, sholat 2 rakaat. Apa pelajarannya? Yang pertama, khotib boleh ngajak ngomong jamaah, boleh saja. Misal jamaah, mohon maaf, ada yang lagi ngerokok di luar misalnya kan gitu ya, khotib negur gitu, yang belakang tuh jangan ngerokok, matiin, ntar aja habis sholat tuh. Boleh nggak? Boleh, cuman belum ada yang begitu ya. Sah-sah saja ya. Tolong dong kipas angin kecilin dikit, aneh khotbah dingin, boleh-boleh aja. Hati ngobrol dengan jamaah masih boleh. Tadi kan ngobrol tuh, udah sholat belum? Belum. Nah, ada cumannya. Dalam urusan kemaslahatan, ya. Jadi kalau ada anak kecil bercanda, boleh gak negor? Boleh hadirin. Menurut sebagian pendapat. Kenapa? Karena kalau anak-anak kecil bercanda, itu ganggu orang sholat gak? Ganggu orang sholat, maka boleh kita negor. Cuman negornya jangan sampai ganggu orang sholat. Ini anak kecil ganggu orang sholat, ditegur sama orang ini bikin ganggu orang sholat. Jadi yang ditegur ganggu orang sholat, yang negor juga ganggu orang. Contoh gini, anak kecil bercanda, orang yang negor, masjid bercanda. Nah, nengok ke orang, nggak usuh ke orang tuh. Nah, jadi dia negor orang dengan cara yang salah. Kalau mau negor, jangan bercanda tuh.
Masih ngobrol juga, ambil 2.000-an nih. Sarah ngatuk pegang, jangan bercanda. Diam nggak dia? Diam. Tuh, kalau kita punya fulus, kita punya kuasa hadirin tuh itu. Itu terbukti hadirin. Saya kalau ke masjid, ya ini cerita aja, mudah-mudahan bisa dicontoh ya. Saya bawa duit recehan 2.000, 1.000, kadang goceng berapa aja saya masukin. Saya ke masjid jalan, ada anak kecil salaman, saya kasih 2.000. Salaman lagi, saya kasih 2.000. Saya kasih 2.000. Baru saya mengeluarkan sabda. Apa sabdanya? Yang sholatnya bercanda, ulang. Oh iya, dengar kak. Mereka dengar gak? Dengar. Kenapa? Habis dikasih 2.000, kita kadang-kadang nyuruh doang, ngasih duit kagak hadirin tuh. Makanya ada hikmah orang kaya tuh dakwah begitu. Dia nggak pakai kalam, cukup pakai apa tuh? Duit. Ya. Orang susah nggak pernah taklim, entek antum kasih gocap, ntar ngaji ya, ngaji gak? Ngaji tuh. Berharap besok dapat lagi nih itu. Nggak apa-apa. Barangkali dia ikut ngaji dapat hidayah, terus Allah kasih hidayah di hatinya, besok nggak doyan duit, bisa nggak? Itu. Makanya yang punya duit dakwahnya pakai duit, jangan pakai omongan mulu ya. Omongan suka kalis kalau kagak ada punya duit. Ya, caleg datang ke sini ngumpulin warga, datang nggak warga? Kenapa? Karena pikirannya entar ada. Masa ustadz nggak bisa begitu ya? Makanya doain ustadz kita banyak duit, amin. Itu ya. Gocap. Waduh, berapa banyak nih gocap gitu. Ya hadirin itu. Jadi ya hikmahnya seperti itu. Jadi boleh nggak sih ya orang ngobrol dasarnya nggak boleh. Dasarnya nggak boleh. Cuman Rasul memberikan isyarat boleh saja kalau untuk kemaslahatan. Tapi paling bagus hadirin, negor nggak usah pakai suara, itu paling bagus. Pendidikan yang paling bagus itu pendidikan bukan dengan suara tapi dengan mata hadirin. Dengan mata. Ini yang ngajarin Rasulullah. Rasul kalau ngedidik istrinya itu nggak pakai ngomong hadirin. Rasul lihat, Rasul perhatiin pakai matanya. Ya. Jadi kalau misalnya orang-orang soleh dulu negor anaknya salah, mereka mandangnya dengan pandangan sinis, udah paham dia. Oh salah nih. Padahal cuma apa tuh? Cuma pakai mata itu. Ya. Dilihatin anaknya gini. Iya belum sholat tuh tahu. Padahal cuma liatin doang tuh, anaknya ngerasa belum sholat tuh. Sebaik-baiknya pendidikan pakai mata, hadirin. Nggak perlu ngomong ya, nggak perlu nanya. Tuh ya. Nah, ini luar biasa. Nah hadis ini ya dari segi balaghahnya, segi bahasanya ya. Itu menggunakan dua redaksi. Yang pertama dalam redaksi yang dalam kitab Bulughul Maram pakainya hatta yusalliya rakaatain, sampai sholat 2 rakaat. Nah dalam redaksi yang lain hatta yarka'a rakaatain, menunjukkan bahwasanya ini merupakan majaz mursal. Ya. Lalu kemudian boleh nggak orang sholat tahiyatul masjid lebih dari 2 kali? Nah, ya. Kan Nabi bilang tadi jangan duduk sampai sholat sunnah 2 kali. Boleh nggak kalau 4? Boleh nggak kalau 6? Atau boleh nggak kalau 8 gitu? Jawabannya kata ulama boleh saja. Boleh. Salat sunnah tahiyat 4 boleh. Kenapa? Karena lafaz 2 rakaat tadi lafaz minimal. Jadi kalau kita masuk ke masjid, ya, bagaimana cara kita menghormati Allah? Bagaimana cara kita salam kepada Allah? Dengan sholat tahiyatul masjid. Masuk rumah orang aja kudu salam hadirin. Bagaimana masuk rumah Allah? Adabnya kita masuk rumah orang jangan masuk sampai mengucapkan salam. Sama masuk masjid jangan duduk sampai tahiyatul. Nah sekarang kalau orang salam ke rumah orang, batasan minimalnya ngucapin apa? Assalamualaikum. Ya, minimal. Jangan salam itu ASS, kalau di WA tuh ASS. Iya, ada orang salam gitu ya, ASS. Kalau ASS dalam bahasa Arab, bahasa Inggris artinya apaan? Ya, ASS. Salam bukan? Bukan hadirin. Salam itu Assalamualaikum. Baru kita jawab Waalaikumsalam. Nah orang salam ASS, jawabannya WSS. Lah iya nggak apa-apa hadirin. Lah dia aja salam ASS kita jawab WSS gitu. Jadi paling minimal kita masuk ke rumah orang mengucapkan assalamu. Nah sama kalau kita masuk ke masjid rumahnya Allah minimal sholat 2
minimal. Ya, boleh gak 4? Boleh. Gitu ya. Lalu kemudian diambillah istimbat dari hadis ini bahwasanya di sini ada perintah dalam bentuk larangan, ya. La yajlis, jangan duduk. Hadirin ya. Berarti kalau orang masuk masjid dilarang sampai Nabi duduk sampai sholat sunnah 2 rakaat. Nah, inilah ulama beda pendapat di sini. Setiap larangan yang berasal dari Rasulullah maka hukumnya haram. Ya. Setiap larangan. Jangan zina berarti haram, jangan mencuri berarti haram. Nah, Rasul melarang jangan duduk. Ya, berarti duduk sebelum sholat sunnah hukumnya haram menurut zahir hadisnya. Tuh ya. Sehingga ada salah satu mazhab dari 4 di luar 4 yang mazhab ini, di luar 4 mazhabnya namanya mazhab Zohiri. Nah, kata mazhab Zohiri hadirin, hukum duduk sebelum tahiyatul masjid haram. Maka tahiyatul masjid hukumnya wajib menurut mazhab Zohiri. Tapi 4 ulama, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali berpendapat sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Kok bisa sunnah? Dalilnya Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau saya hanya mengerjakan sholat 5 waktu, apakah masuk surga? Kata Rasul, iya. Tuh, berarti apa? Yang wajib cuma apa? 5 waktu. Berarti sholat tahiyatul masjid termasuk apa? Sunnah. Tapi Nabi pakai ngelarang, berarti sunnahnya muakkad. Tuh ya. Jadi begitu hadirin. Ya. Begitu pentingnya orang sholat tahiyatul masjid. Saking pentingnya hadirin, kita lagi ngaji begini nih hadirin, ya. Masuk ke masjid, ulama bahas, kata ulama, bagaimana kalau kita lagi taklim, lagi ngaji begini, orang pengen masuk masjid, kata ulama nggak perlu tahiyatul masjid. Atau orang pengen masuk masjid, cuman nggak punya wudu, belum wudu, air nggak ada, atau lagi malas wudu, atau dingin pengen wudu, cukup kita mengucapkan al-baqiyatus sholihat. Mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, namanya al-baqiyatus sholihat. Ya. Kan nggak selamanya orang masuk masjid pengen sholat kan, kadang pengen rapat, ya, atau pengen lagi pengen sholat penuh jamaah nggak bisa sholat, yaudah baca itu aja. Berapa kali bacanya? Kata ulama baca 3 kali. Ya, jadi kalau kita taklim nih, udah wudu dari rumah, udah baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Cukup, nggak usah pakai sholat tahiyat, langsung duduk. Karena bacaan al-baqiyat itu sudah menggantikan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Tapi kata Imam Nawawi, ya, kalau 3 kurang. Kata Imam Nawawi nih, berapa sunnahnya? 4 hadirin. Ya, 4, ya. Jadi milih mana, 3 apa 4? Hah? Ini ditawarin nih. Jumhur ulama mengatakan 3, Imam Nawawi mengatakan 4. 3 apa 4 bacanya? Kalau ibadah sih bilangnya 3 aja. Karena digitan. Tapi kalau duit yang banyak kan. Ini gopek apa sejuta nih? Sejuta tuh gitu. Kalau giliran duit aja dah, maunya banyak kan, pahala aja maunya yang dikitan, kan pahala banyak kan hadirin. Ini timbangan kita ya hadirin. Maka 3 apa 4? 4 menambahin atuk biji doang ya. Tuh. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid nggak bisa tahiyatul masjid, imma dalam kondisi taklim, imma dalam kondisi belum wudu, maka baca itu. Tapi kata ulama gini hadirin, diperinci lagi 2. Kalau datang dari rumah udah wudu, udah bersih, udah rapi, masuk masjid taklim, cukup sekali baca al-baqiyatus sholihat. 1 kali. Ya, karena udah wudu. Tapi kalau dari rumah belum wudu, pengen rapat, orang udah kumpul, baca 3 kali. Itu perbedaannya. Jadi kalau yang udah wudu baca berapa? 1, yang belum wudu berapa? 3. Ya, jelas sampai sini? Tuh, ya. Jadi kan kita tahu ilmu enak hadirin. Pengen masuk masjid katanya harus
sholat tahiyatul masjid nggak punya wudu, ya udah baca itu Al-Baqiyatus Sholihah. Ya, solusi hadirin. Sama nih kayak kita lagi masuk ke masjid. Orang dulu kalau qobliyah subuh, habis qobliyah dia tiduran atau ya. Bacanya apa? Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadinin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Pas dia datang masuk masjid Istiqlal, acara daras subuh Habib Umar. Salat paling depan hadirin. Bisa enggak rebahan begini? Leboro-boro duduk aja susah. Bagaimana Ustadz? Saya pengen tetap istiqomah. Ini KTM ya, dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi disunnahkan juga dalam kondisi duduk. Jadi nggak mesti rebahan. Dalam kondisi duduk juga boleh tuh. Kan jadi kalau punya ilmu enak, ke sono bisa, ke sini bisa ya. Coba kalau ilmunya mana atuh, maksain dia. Temennya sebelah gini dia begini di pangkuan temen. Ya Allah. Untung temennya. Nah kalau sebelahnya jande kan aduh repot itu hadirin tuh ya. Sebelahnya orang lain kan gitu. Tahu-tahu orang lalu ngapain nih orang tiduran di sini? Aneh pengen menjalankan sunnah. Ini ilmunya kurang ya, ilmunya kurang. Sama orang pengen istiqomah duha misalnya hadirin. Kebetulan banget jadwal kondangan padat hadirin. Nggak sempet tuh dia kalau duha. Kalau orang ngerti ilmu dia pasti sholat duha di mobil hadirin. Bisa nggak di mobil? Bisa aja ya. Rasul sering kok sholat sunnah di kendaraan, di onta. Cuma bedanya jangan jadi sopir. Kalau jadi sopir repot tuh, jadi sholat duha lagi nyopir sholat duha begitu kan. Allah pas nunduk nabrak tiang tuh hadirin. Boleh kalau kita disopirin tuh ya. Lagi disopirin duduk nih sopirnya kita segini, Allahu Akbar, baca aja tuh. Udah rukuk begini, Sami Allah, sujudnya rendahin dikit, duduk tahiyat, assalamualaikum, udah sholat duha, udah tuh hadirin ya. Enaknya orang kalau punya ilmu begitu, fleksibel ya, nggak kaku ya tuh. Nah ini hadirin, ketika kita masuk ke dalam masjid, ini disunnahkan dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Imam Ghazali mengatakan, wala taq'ud, jangan kau duduk sampai sholat tahiyatul masjid. Nah ini hadirin, kesunnahan tahiyatul masjid itu akan tetap ada manakala orang itu belum duduk. Jadi kalau dia datang langsung duduk, maka sudah tidak sunnah melakukan tahiyatul masjid. Tuh. Makanya kalau orang datang pas Jumat kan azan tuh, dia diri. Itu bukan karena sunnah dengerin azan diri, bukan. Dengerin azan bagaimana aja, mau diri boleh, duduk boleh. Tapi kenapa dia diri? Karena dia itu dianjurkan menjawab azan. Ingat hadirin. Ya, jawab azan penting hadirin. Jadi ketika kita datang pas muazin lagi azan, tunggu dulu jawab azan. Selesai la ilaha illallah, baca doa rapi, salat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa nggak duduk? Kalau kita datang pas azan langsung duduk dengerin azan, udah nggak sunnah tahiyatul masjid. Udah nggak dapat tuh sunnah tahiyatul masjid. Makanya diri dulu kita nungguin. Ya. Karena ada sebagian orang berpahaman gini hadirin, kalau kita azan disunahkan diri. Ini yang diri muazinnya. Ya. Yang sunnah diri siapanya? Bukan yang dengerin azan. Yang dengerin azan mah duduk aja begini nggak apa-apa. Ya. Jelas. Jadi sunnahnya tahiyatul masjid sebelum orang tersebut apa? Duduk. Tuh. Nah, ada lagi kata beliau, Ustadz saya datang pas habis azan, sementara waktu tinggal 3 menit, yang mana duluan saya kerjain? Tahiyatul masjid apa qobliyah? Nah ya. 3 menit kan cukup gak 2 sholat? Gak cukup ya, apalagi sholatnya lama. Maka kata ulama, orang yang sudah mengerjakan orang yang sudah mengerjakan qobliyah, maka sudah include di dalamnya sholat tahiyatul masjid. Jadi gak perlu lagi apa tuh? Tahiyatul masjid. Ya qobliyah udah sekaligus apa? Termasuk sholat fardu hadirin. Ya. Ini dulu saya masih ingat. Ini belakang ini sekretariat dulu kan kayaknya jalanan dulu ya. Bener gak? Dulu jalanan, dulu masih saya suka ziarah ke hari Minggu. Ini jalanan nih, bukan sekretariat dulu nih. Maka saya anggap ini bukan masjid. Ya. Maka ketika masuk ke Ariyat, kita duduk di situ, itu nggak sunnah tahiyatul masjid. Yang mana yang sunnah? Kalau masuk ke sini sunnah. Maka boleh ngerokok gak di situ? Boleh. Ngebul boleh gak di situ? Karena bukan bagian masjid, walaupun di daerah masjid.
Jelas? Tidak semua tempat yang di masjid merupakan masjid, termasuk yang bukan masjid tempat wudu sama WC, bukan masjid. Kenapa kalau kita bilang masjid, masa kencing di masjid hadirin? Haram dong, nggak boleh. Nah makanya wilayah-wilayah tertentu tidak dianggap masjid walaupun di wilayah masjid. Jadi kalau antum masuk ke dalam sini nggak tahiyatul masjid nggak masalah. Tapi pas udah azan, Allahu Akbar, saya masuk kemari, perlu tahiyatul masjid? Nggak perlu, karena sholat wajib sudah dimulai. Maka kata ulama, termasuk tahiyatul masjid, kita datang langsung sholat fardu, itu pun tahiyatul masjid. Jadi intinya apa sih tahiyatul masjid? Kita masuk sholat, apaan aja sholat, mau sholat sunnah boleh, mau sholat berjamaah boleh, itu. Ya, jadi jangan sampai kita masuk ke masjid belum tahiyatul masjid, sholat dulu 2 rakaat, imam udah mulai di sini. Nah itu nggak boleh hadirin. Ya. Bahkan kalau ada orang sholat qobliyah, pas qobliyah Allahu Akbar qomat, muazinnya batalin hadirin. Kecuali nanggung, udah tahiyat akhir, ya muazin qomat terusin. Atau rakaat kedua nanggung terusin dikit, tuh. Sholatnya agak dipercepat sedikit. Ya. Nah jadi tadi ya. Tahiyatul masjid itu bukan hanya sekedar sholat sunnah, tapi termasuk sholat fardu, sholat wajib, termasuk tahiyatul masjid. Itu, ya. Nah ini ada caranya hadirin. Dikatakan Imam Al-Ghazali, kalau di hari Jumat, nah ini khusus hari Jumat, mungkin buat para orang-orang tua. Di dalam hadis dikatakan siapa orang yang mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 4 rakaat dengan 1 salam, ya, maka dia nggak bakal mati, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah, sampai diperlihatkan tempatnya di sorga, ya. Atau yura lahu, atau dikasih gambaran sama Allah. Jadi kalau kita pernah lihat ada orang meninggal senyum hadirin, meninggal senyum. Itu kata guru-guru kita, orang itu dikasih lihat tempatnya di sorga, ya. Dikasih lihat gambaran sorga yang akan ditempati nanti, makanya dia senyum, ya. Dan cirinya lagi orang husnul khotimah berkeringat hadirin, ya, tuh, berkeringat, bukan hanya senyum, berkeringat. Nah kenapa senyum? Karena dikasih lihat sorga. Nah ini ada amalannya hadirin. Kalau kita pengen mati dalam keadaan dikasih lihat sorga sama Allah, amalannya ini, sholat tahiyatul masjid hari Jumat 4 rakaat. Mudah gak? Mudah. Rakaat pertama baca Fatihah, habis itu Al-Ikhlas 50 kali. Ya. Rakaat pertama Al-Ikhlas 50. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu bacanya, jangan Al-Ikhlas 50 begampang begitu. 50 kali rakaat pertama. Rakaat kedua 50 kali lagi itu. Rakaat ketiga 50 dan rakaat keempat 50 hadirin. Itu ya. Itu ya khamsina marrah. Berarti berapa kali Al-Ikhlas? 200 kali. Nah, siapa yang rutinin itu setiap hari Jumat tahiyatul masjidnya, insya Allah nggak mati kecuali Allah lihatkan surga kepada dia. Tuh. Ya, bisa dicoba besok ya. Cuman datangnya jangan setengah 12. Ya. Datangnya jam berapa tuh? Jam 11 dah. Ya jam 11 tuh ya. Berat apa ringan? Nah, ringan. Oh, masya Allah, ya, ringan katanya ringan ya. Tapi saya dapat lagi nih, ada lagi. Ya, ini kortingan ya. Tuh. Apa kortingannya begini? Ya kata guru saya nih ya, kata guru saya. Kalau nggak sanggup baca 50 Al-Ikhlas kepanjangan, cukup membaca 15 ayat kursi. Tuh. Ringan nggak?
Iya, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Satu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ringanan mana kira-kira? Kulhu 50 apa ayat kursi 15? Ringanan kagak dikerjain ya. Kalau memang bener-bener kita pengen nih masuk surga, ini nih ulama udah kasih gambaran, udah kasih ilmunya, mah kita tinggal jalanin doang. Ya. Nggak repot-repot orang masuk surga. Yang repot mau S3, S2 tuh repot tuh. Ini dulu skripsi dulu, tesis dulu. Enggak, ini masuk surga gampang. Ya. Jelas hadirin ya tuh ya. Wala tatruki tahiyah, jangan tinggalkan tahiyatul masjid meskipun imam lagi khutbah. Meskipun imam lagi khutbah. Ini ada isyarat di sini hadirin. Imam lagi khutbah. Kan yang kita tahu, imam tugasnya ngapain? Imam, khotib tugasnya ngapain? Kok Imam Ghazali nyebutin jangan tinggalkan tahiyatul masjid meskipun imam lagi khutbah. Nah, berarti isyarat yang jadi imam yang mana nih? Yang khutbah itu afdolnya. Ya. Makanya sholat apapun, sholat Id, sholat Jumat, kalau bisa yang khotib yang imam. Tuh. Kalau kita kan kagak ya, imamnya harus yang merdu lah, harus yang bagus, kagak. Ingat, kalau yang merdu itu sholat taraweh baru merdu. Karena secara amaliyahnya di zaman-zaman dulu ya ulama-ulama pakai yang merdu ketika sholat taraweh gitu. Tapi kalau sholat besar ini siapa yang imam? Khalifah ya. Yang namanya khalifah ya suaranya nggak sebagus qori. Makanya kemarin ada pertanyaan, Ustadz bagaimana tuh ada seorang habib, seorang ulama bacaan Qur'annya kurang bagus. Nggak apa-apa, yang penting bener ya. Bacaan Quran bagus sunnah, sunnah, merdu sunnah, yang penting bener. Ada ustadz ngajar ya, pecinya udah kuning, baju kokonya bolong dikit ya, kuning, sarungnya sarung gajah tengkurap tuh ya. Jelek dah pokoknya dah, nggak pantas jadi ustadz kelihatannya. Boleh nggak? Boleh aja, yang penting alim, karena syaratnya ustadz alim, bukan bajunya bagus. Sama imam syaratnya bener, bukan bagus. Bagus bonus, merdu bonus. Jelas hadirin ya. Jadi kalau di imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, nadanya itu aja kan? Lah nggak apa-apa. Ya. Karena lebih aman dari riya hadirin. Orang kalau suaranya meliuk-liuk, bagus-bagus, tuh dalam hati tuh, liatin nih suara gua bagus kan, tuh, ente baru tahu suara aneh bagus nih, nanti gini, iya kemur, selesai assalamualaikum, alhamdulillah, lancar, ada mertua lagi dah, alhamdulillah, tuh, ria jadinya hadirin, iya, tuh. Ya, nah jadi kalau bisa yang imam yang khutbah, gitu ya. Kalau bisa hadirin, ya. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa, ya tuh nggak apa-apa. Nah, ini dikatakan jangan tinggalkan tahiyatul masjid meskipun imam sudah khutbah. Jadi kalau kita misalnya, nih besok hari Jumat, khotib lagi khutbah, antum datang ke masjid, khotibnya lagi khutbah, ya. Tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid bisolatin, ya, khafifah, dengan sholat yang ringan. Datang telat, khotib udah naik, baca kulhu 50, insyaallah. Ini telat hadirin ini, keburu komat nanti tuh hadirin. Ya. Ringan aja, iya Fatihah aja nggak apa-apa, atau surah Inna atau Inna dah tuh, ya. 2 rakaat. Ya. Nah tapi hadirin, kalau kita melaksanakan qobliyah, khotib sudah naik, maka makruh hukumnya, bukan sunnah. Ya. Ini makanya kalau kita ngerjain sunnah kudu pakai ilmu. Khotib udah naik nih, kita malah qobliyah, nggak boleh hadirin. Kalau tahiyatul masjid boleh. Bagaimana contoh kasusnya? Di kantor. Nah kalau di kantor kan berapa kali azan biasanya?
Sekali. Ya. Kapan azan? Ketika masuk waktu. Jadi pas udah titit khotibnya langsung Assalamualaikum warahmatullah. Duduk khotibnya, muazin azan. Habis muazin azan ngapain tuh? Khotib naik mimbar. Nah, ada yang qobliyah hadirin. Nah, itu makruh hukumnya. Ya. Jadi nggak perlu qobliyah kalau azan cuman sekali, karena Nabi nggak pernah mengerjakan qobliyah Jumat. Haram nggak? Nggak apa-apa. Cuman kalau azannya 2 kali boleh. Apalagi di Kuitang nih, habis azan sekali sholawat. Nah, itu sunnah qobliyah bagus. Karena khotib belum apa ya? Belum naik. Tapi kalau khotib sudah naik, jangan sholat qobliyah Jumat. Bisa dipahami? Jadi bukan nggak boleh qobliyah, ya nggak boleh kalau khotib sudah naik. Ya. Udah kalau gitu Ustaz, kalau khotib mau naik saya bilang boleh, khotibnya saya tahan dulu. Boleh nggak nahan khotib? Ini nggak boleh itu ya. Khotib ditahan, jangan khutbah dulu ya. Tuh. Termasuk sunnah juga. Nah, termasuk sunnah antakra fi 4 rakaat suratil An'am. Nah dia, engkau sholat sunnahnya membaca surat Al-An'am rakaat pertama, rakaat kedua Al-Kahfi, rakaat ketiga Toha, rakaat keempat Yasin. Masya Allah, ini sholatnya jam berapa ini? Ini sholatnya jam 9 tuh hadirin ya. Kok begitu banyaknya amalan-amalan? Nah ini hadirin, Imam Ghazali, kenapa kitab Ihya-nya banyak hadis-hadis doib? Bukan palsu ya, doib. Karena orang yang sudah kebanyakan amalan ibadah, mereka nagih hadirin, pengen ibadah lagi. Ya kalau misalkan antum di Masjidil Haram misalnya, duduk nih kita itikaf, kita kan pengen ngerjain sunnah Nabi. Apa ya sunnah Nabi ya? Dicari di hadis, adanya hadis doib. Kata ulama boleh mengamalkan hadis doib dalam urusan fadhailul a'mal, dikerjain hadirin. Ya, makanya model-model kayak begini nih hadisnya doib udah. Kebanyakannya doib. Bukan palsu, bukan. Boleh nggak diamalkan? Boleh saja. Kecuali dalam urusan akidah, dalam urusan fikih nggak boleh pakai hadis doib. Tuh ya. Nah, jadi pentingnya kita mengetahui ibadah-ibadah semacam ini agar kita bisa tahu amalan apa yang paling bagus kita kerjakan di masjid. Dan para hadirin, habis tadi itu kita masuk ke dalam masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, itu dianjurkan kita ya berdoa bainal adzanaini, antara 2 azan. Tuh, ya. Ini waktu yang mustajab. Ya. Apa yang kita minta? Nih saran saya. Di antara doa yang kita minta yang pertama, Allahumma ja'al sarirati ahsan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batin saya lebih bagus daripada zahir saya. Ya. Biar kita nggak tergolong menjadi orang munafik, orang yang suka menghias zahir dengan keindahan, tapi melupakan sisi batin yang penuh dengan penyakit hadirin. Ya. Allahumma ja'al sarirati. Ini bukan merek roti, bukan. Sarirah itu bahasa Arab artinya batin, sir. Allahumma ja'al sarirati ahsan. Ya Allah, jadikanlah batinku ahsan, lebih baik, min alaniyati, dari zahirku. Tuh. Waj'al alaniyati sholihah. Jadikan zahirku ini baik. Ya. Jadi kita jangan lupa juga. Antum boleh saja memperhatikan batin, tapi antum jangan lupa perhatikan juga zahir kita. Jangan sampai batin bagus, zahirnya buluk, nauzubillah. Tuh ya. Nabi juga sama hadirin. Ketika Nabi kita Muhammad SAW itu memperhatikan batin, Rasul menghias zahir juga. Ya. Apalagi kita ke masjid, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian ketika masuk ke dalam masjid. Nah, inilah ya yang mungkin bisa kita bahas. Ini Isya berapa menit lagi? Belum masuk Isya? Sudah masuk? Oh ya, alhamdulillah, baik ya. Pas banget kajian kita telah berakhir. Jadi kesimpulannya gitu ya. Salat tahiyatul masjid sunnah. Terakhir saya lupa sampaikan. Ustadz, bagaimana kalau kita salat tahiyatul masjidnya ba'da asar atau di waktu yang dilarang salat sunnah? Jawabannya boleh. Karena salat tahiyatul masjid sebabnya dulu baru salat. Ya. Jadi kalau kita datang menjelang maghrib kan nggak boleh salat sunnah di
waktu sebelum maghrib ya, atau waktu terbenam matahari. Tapi boleh kalau sholatnya sholat yang sebabnya duluan. Apa aja tuh? Tahiyatul masjid, kapan aja boleh. Sholat sunnah wudu ya, sholat sunnah wudu. Nah ini 2 sholat tadi termasuk sholat yang kapan aja boleh, nggak ada larangannya. Mungkin itu saja dari saya. Insya Allah pekan depan kita mulai masuk pembahasan tentang gerakan-gerakan sholat yang sunnah. Nah ini dia. Sekian lama kita yang ngaji, udah ada 4 tahun kurang lebih, baru kita masuk masalah apa tuh? Sholat ya. Terima kasih para hadirin, kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan niat hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit Allah beri kesembuhan, yang punya masalah Allah berikan penyelesaian, kelancaran, yang sedang berhajat Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan urusan dunia akhiratnya. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah sirril Fatihah garamadil Fatihah iftah lana abwabal khair waqti lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun